Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesempatan sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan tidak ada suatu apapun. Sholawat serta salam kita serahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawakannya dari zaman jahiliyah dibawa ke zaman yang penuh pendidikan seperti sekarang ini. Di sini saya akan menyampaikan tugas diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Saya Tumirin sebagai angkatan 11 SMK Negeri Bandan. Untuk tugas saya di modul 1.4 ini untuk fasilitator saya adalah Ibu Kamila. Terus pengajar praktek saya adalah Bapak Puji Dwi Sucipto. Sebelum kita melanjutkan ke materi inti, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini menurut Bapak Ibu, ini kegiatan yang mungkin telah kita lakukan ya. Ini kira-kira apa setuju apa tidak ya? Tidak setuju ya? Iya. Karena hukuman itu ternyata membuat anak didik kita itu banyak ya, trauma, sakit hati dan sebagainya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kira-kira setuju apa tidak ya? Tidak setuju ya. Kira-kira kenapa kok tidak setuju? Mungkin ada tanggapan? Memberikan hukuman dengan hal yang positif, padahal itu sudah positif, kenapa masih kurang tepat? Seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira yang membuat kurang tepat itu apanya? Oh iya, masih ada kata hukumannya. Ini juga membuat perasaan anak itu juga ada tekanan kalau ada hukumannya. Jadi kata-katanya atau kalimatnya itu masih menekan. Ya, perlu dirubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira ini setuju apa tidak menurut Bapak Ibu guru? Tidak ya, meningkatkan motivasi anak, memberi penghargaan. Ternyata memberi penghargaan ini agak berdampak kepada anak seperti yang lain itu ada kecemburuan sosial, karena di kelas itu kan biasanya yang mendapatkan penghargaan itu hanya itu saja. Ini yang membuat ada kecemburuan sosial di kelas. Lanjut Bu. Di sini untuk memecahkan masalah-masalah tadi yang timbul di kelas, ini bisa disikapi dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Maksudnya di sini seumpama kita menghadapi kasus pada anak, kita bisa menyelesaikan dengan langkah-langkah restitusi. Lanjut Bu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat
mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah kita memberikan solusi akhir pada validasi dan meyakinkan bahwa masalah tadi sudah selesai, kita kembalikan anak ke kelasnya atau kelompoknya. Ya, di sini ada langkah-langkah dalam restitusi ada 3. Yang pertama adalah menanyakan dulu keyakinan, menstabilkan atau menanyakan dulu, menanyakan masalahmu apa, masalahnya apa, kamu ingin menjadi orang seperti apa, nilai yang telah kamu sepakati di kelas. Umpama di sini yang disepakati adalah salah satunya kamu ingin menjadi orang seperti apa. Terus menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, contohnya. Terus validasi kebutuhan, contohnya ini kamu pasti punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin itu 3 langkah restitusi yang bisa kita terapkan pada kasus-kasus yang sering timbul atau sering ada di sekolah kita. Lanjutnya, adapun strategi untuk melakukan restitusi meliputi menstabilkan identitas stabil, terus yang kedua validasi, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lanjut, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bisa merefleksikan yang saya sampaikan tadi. Mungkin Ibu refleksi sedikit mungkin dari yang saya sampaikan tadi. Terima kasih pemaparan dari Bapak Tumile tentang diseminasi budaya positif modul 1.4 itu menurut saya sudah lengkap dan juga jelas, sehingga kita bisa menerapkan budaya positif itu di kelas kita masing-masing dan juga umumnya di sekolah kita yang bisa dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan semua murid dan juga semua warga sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi itu ya intinya kita melaksanakan atau menjalankan suatu di modul inti dari modul 4 ini yang tadinya kita menghukum anak, sekarang atau membuat rasa bersalah atau lagi apalagi ya tadi 1, 2 rasa bersalah, memberi penghargaan, itu dibuat dalam satu keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan anak, yang intinya nanti bisa membuat lingkungan kelas ini atau lingkungan sekolah ini lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu Bu, Bapak, Ibu Bapak guru di SMK Negeri Bandar ini, penyampaian yang saya sampaikan mungkin banyak sekali kekurangan. Saya
akhiri. Sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini, kegiatan CGP Angkatan 11 ini. Dari banyak sekali aktivitas di bulan Agustus ini, dari siang sampai malam, pramuka dan sebagainya, belum lagi tugas-tugas dari lingkungan, banyak sekali kegiatan, masih bisa meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Semoga amal baik panjenengan diganti dengan kebaikan dan yang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanto, rekan sejawat dari Bapak Tumirin SMK Negeri Bandar. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Tumirin mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak di sekolah ini siswa yang sudah disiplin tetapi disiplinnya hanya karena faktor ekstrinsik, bukan karena dari dalam diri mereka atau karena kesadaran mereka. Kami sebagai guru sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami para guru jadi mengetahui bagaimana cara memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian kami jadi mengetahui bagaimana menanamkan perilaku disiplin intrinsik di dalam diri siswa sehingga siswa dapat melaksanakan budaya positif karena kesadaran mereka. Selamat sekali lagi kepada Bapak Tumirin. Semoga selanjutnya kita dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sering terlambat. Ya Maya, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu datang tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Maya, kamu sudah